Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas kami yaitu analisis sistem bengkel. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu, yaitu Kubius Silista Barat. Stefan Sitamarang, Dede Barus. Saya Lama Putar dan saya Noah Senturi. Oke, kami sini mempunyai tujuan dari proposal tersebut, yaitu adalah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bengkel bagi pelanggan. Yang kedua adalah memfasilitasi proses reservasi secara efisien, secara menyediakan informasi yang transparan mengenai layanan terbiaya. Dan kami juga mempunyai sistem request, di mana kami membuat sistem request bengkel online, yaitu yang pertama itu kami mempunyai elemen, di mana kami mempunyai produk sponsor. Misalnya kami membuat contohnya ini, cahaya serasi itu adalah pemilik toko, dan kami juga mempunyai elemen business need, di mana bisnis kami membutuhkan meningkatkan layanan pelanggan, perawatan dan perbaikan berkala juga meningkat, dan meningkatkan layanan yang mencakup lokasi yang lebih luas. Kami juga mempunyai business recruitment, di mana juga kami menyediakan pemasaran layanan online, menyediakan fitur jenis layanan, dan menyediakan sistem pembayaran online, metode pembayaran, dan sampai menyediakan penjadwalan layanan pelanggan dapat memilih tanggal dan waktu. Kami juga mempunyai namanya business value, di mana kami mempunyai keuntungan tersebut diantaranya meningkatkan penjualan hingga 20% melalui jangkauan yang lebih luas dan layanan yang lebih fleksibel. Dan kedua, kami membuat keuntungan layanan tambahan seperti layanan darurat atau on-site. Bengkel bisa meningkatkan pendapatan 30%. Dan tiga, peningkatan kenyamanan pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Dan kami mempunyai elemen yaitu special issue. Misalnya permasalahannya atau kendala kami yaitu logistik untuk layanan on-site dan layanan minta penjemputan kendaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelayakan baik dari segi teknis, ekonomi maupun operasional. Di sini kami membuat kelayakan diantaranya bagaimana aplikasi atau sistem ini berjalan dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa benefit atau beberapa keuntungannya. Peningkatan pendapatannya dimulai dari tahun pertama yaitu tahun 2025 karena program dibuat pada tahun 2024 sebesar 39 juta, kemudian konsisten begitu seterusnya hingga pada tahun 2027. Lalu juga ada keuntungan penghematan biaya sebesar 23 juta per tahunnya. Lalu efisiensi dan pengambilan keputusan juga memberikan keuntungan setiap tahunnya. Nah, dengan total keuntungan yang kami dapatkan dapat mencapai 147 juta per tahunnya. Kemudian selain keuntungan ada juga beberapa biaya development atau pengembangan sistem ini, diantaranya ialah 2 server masing-masing berharga 11 juta pada tahun pertama yaitu tahun 2024, jadi totalnya menjadi 22 juta. Kemudian ada UI dan UX-nya sebesar 108 juta, ada API gateway, cloud storage, security untuk menjamin keamanan sistem ini, dan juga developer labor, yaitu orang-orang yang bekerja untuk membangun sistem ini. Bisa disebut sebagai gaji sebesar 93 juta. Kemudian ada total biaya pengembangannya pada tahun pertama itu sebesar 245 juta 500.000 rupiah. Lalu untuk menjamin kelancaran dalam berjalannya sistem ini terdapat juga operational cost-nya seperti hardware maintenance yaitu 17 juta pada setiap tahunnya, dan juga software maintenance sebesar 9 juta pada setiap tahunnya. Ada juga gaji untuk yang operasional yang menjalankan sistem ini, sehingga total operational cost-nya mencapai 33 juta 800 untuk setiap tahunnya. Kemudian dari penjelasan di atas kami mendapat total operational cost sebesar 33 juta 800 per tahun, dan dalam jangka waktu 3 tahun operational cost kami itu ada 100 juta 400. Lalu total cost-nya dalam 3 tahun tersebut ya itu mencapai 346 juta 900.000 rupiah. Lalu sini kami mengambil keuntungan yaitu total benefit dikurang total cost, dan kami mendapatkan pada tahun pertama mengalami kerugian karena di situ pengembangan sistemnya, lalu pada tahun berikutnya mendapatkan keuntungan setiap tahunnya, sehingga total keuntungan kami itu 94 juta 100.000 rupiah. Lalu untuk kumulatif net cash flow
kami mencapai keuntungan itu pada tahun ketiga, yaitu 94.100.000 rupiah. Kemudian return of investment sebesar 27,1% dan break-even point di mana kami mencapai di saat modul kami kembali itu pada tahun yang kedua 2,16 tahun kami akan mencapai break-even point. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita akan masuk ke ringkasan analisis kelayakan sistem banking. Di sini kami memiliki kelayakan teknis, itu platform banking online ini yang sangat kadang dibutuhkan oleh masyarakat di keadaan tertentu. Nah, di sini kami juga memiliki resiko konektivitas dan latensi jaringan. Itu sistem bergantung pada koneksi internet. Jika ada gangguan pada internet, mungkin pelanggan tidak mendapatkan fast respon dari adminnya karena memiliki gangguan di jaringan yang tidak mungkin beberapa waktu untuk dapat kembali. Itu masuk ke resiko keamanan dan integrasi. Itu sistem yang mungkin rentan terhadap serangan cyber atau kebocoran data ataupun ancaman kegiatan lainnya. Mungkin itu bakal diperbaiki jika ada kebocoran yang mungkin terjadi. Terus untuk ukuran proyek dianggap risiko sedang itu yang pertama, tim proyek itu terdiri dari maksimal 13 orang, dan dua, keterlibatan pihak bisnis, pemilik bengkel, dan juga penyedia jasa seperti mountain. Itu kita masuk ke kelayakan ekonomi, itu analisis biaya atau manfaat untuk platform dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Itu ROI dalam 3 tahun itu 27,1%, terus NPI dalam 3 tahunnya itu sebesar 94.100.000. Itu BIP-nya dalam waktu 2,16 tahun. Biaya dan manfaat tidak terwujud. Itu peningkatan efisien dan kenyamanan pengguna. Itu berharap interface pengguna dapat lebih mudah dan serta kepuasan pengguna dapat meningkat ke depannya. Yang kedua itu posisi kompetitif yang lebih kuat. Itu menyediakan kemudahan dalam perbaikan kendaraan tanpa harus datang secara langsung ke bengkel. Dan juga platform ini menyediakan fitur untuk membeli keperluan bengkel atau spare part yang dicari oleh konsumen dan dapat didapatkan dengan mudah. Terus yang terakhir itu kelayanan organisasi, itu risiko organisasi teknologi rendah, itu dukungan manajemen yang sangat kuat. Kemudian program ini dapat dan sponsor dapat mendukung pengembangan ini dan terlibat secara langsung dalam pengembangannya. Kemudian kita masuk ke kemudahan bagi pengguna. Pengguna akan merasa mudah dan nyaman dalam menemukan jasa montir dan juga memesan jasa barang bengkel secara online. Sedikit komentar tambahan itu manajemen optimis bahwa platform ini membantu banyak masyarakat, terutama yang mengalami kerusakan kendaraan secara kondisi tidak menentu atau tidak menemukan bengkel di pinggir jalan, itu sehingga masyarakat dapat mendapatkan kemudahan untuk perbaikan kendaraan secara online, dan juga pelatihan tambahan untuk admin dan staf diperlukan untuk membantu penggunaan dalam menggunakan platform. Baiklah, saya ambil ahli. Berikutnya ada work plan atau rencana kerja, di mana proyek ini dimulai dengan pengumpulan persyaratan dan pemahaman tentang kebutuhan bisnis, di mana proyek ini akan dimulai pada Januari 2025 atau perkiraan selesai proyek akan sekitar tanggal 30 Maret 2025, yang dikerjakan oleh tim mahasiswa pengembangan perangkat lunak dengan prioritas tinggi. Hasil yang diharapkan sistem bengkel berbasis online dengan sumber daya yang dibutuhkan server, komputer, software, database, dan cloud storage. Perkiraan waktu 6 bulan dengan waktu aktual 3,5 bulan. Lalu selanjutnya ada staffing plan atau rencana pengelolaan sumber daya dengan proyek sponsor, tim mahasiswa pengembang software, sistem analis yang ditanggung jawab oleh Aditya Barus. Lalu ada UI UX yang ditanggung jawab Bobi Huta Barat, juga quality assurance, QA tester ditanggung jawab oleh Stephen Stemorang, juga ada personal manager Noah Century, maintenance engineer Mahmud Putar-Putar, dan technical support Agustinus Benedict. Lalu ada kebutuhan fungsional sistem, di mana kebutuhan fungsional sistem tersebut meliputi pemesanan layanan online, jenis layanan seperti pemilihan jenis layanan yang bisa dipilih pelanggan sesuai kebutuhan, lalu sistem pembayaran online seperti kartu kredit, transfer bank, COD, juga e-wallet yang beragam.
pelacakan sistem agar kita dapat melihat di mana posisi engineer, kejadwalan waktu agar kita tahu di kapan perkiraan waktu engineer akan sampai ke tujuan. Lalu konfirmasi pemesanan agar tidak terjadi kekeliruan pembatalan pemesanan. Juga penjemputan kendaraan jika memang dibutuhkan penjemputan. Lalu juga profil pengguna agar user dapat melihat siapa yang akan datang. Ada juga kebutuhan non-fungsional sistem seperti kinerja sistem yang harus menangani jumlah permintaan yang tinggi dan tetap responsif terhadap pengguna. Juga keamanan dan merupakan kewajiban dari proyek tersebut. Integritas sistem harus mendukung integritas dengan layanan pihak ketiga seperti penyediaan layanan pembayaran dan aplikasi pelacakan. Juga ketersediaan di mana admin harus on time, memastikan pelanggan dapat mengakses layanan kapan saja. Kemudian kemudahan pengguna. Interface sistem harus intuitif dan mudah digunakan agar pelanggan dapat memesan layanan tanpa hambatan. Lalu skalabilitas yang harus mampu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Juga dukungan koneksi stabil yang harus tetap berfungsi optimal dengan koneksi internet yang bervariasi. Lalu ada pemberian bencana. Sistem yang harus memiliki mekanisme pemulihan data untuk menjaga informasi penting jika terjadi gangguan sistem atau masalah lainnya. Oke, saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan sama teman saya. Diagram use case. Kita mempunyai 3 gambar struktur. Yang pertama gambar admin, yang kedua pelanggan, dan yang ketiga mekanik. Yang admin ini mencakup dalam register login, manage dengan grades. Yang pelanggan ini bisa juga masuk ke register login dan book approachment, request service, dan views. Dan yang terakhir mekanik juga sama dengan kayak admin yang mencakup 3 register, manage, dan grades. Sistem banking online yang ada beberapa. Satu, customer atau pelanggan, mencakup aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan dari sistem aktivitas. Yang pertama, memesan jadwal atau book appointment. Yang kedua, meminta estimasi harga atau request service quotes. Yang ketiga, melihat riwayat service atau views service histories. Yang kedua, mekanik atau mekanik. Lain ini mencakup aktivitas yang dilakukan oleh teknisi atau mekanik. Aktivitas yang pertama, mengelola jadwal kerja atau manage appointment. Yang kedua, memperbarui status service atau update service status. Yang ketiga, admin atau administrator. Lain ini mencakup aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mengelola sistem dan aktivitas yang lebih strategis. Aktivitas yang pertama, mengelola jadwal pelanggan dan mekanik atau manage appointments. Yang kedua, mencakup membuat laporan atau grades reports. Detailnya, streamline workflow. Berikut adalah alur aktivitas yang terhubung antar led. Yang pertama, customer. Pelanggan memesan jadwal atau meminta estimasi harga melalui sistem. Sistem mencatat permintaan dan memberikan notifikasi ke admin dan mekanik. Yang kedua, mekanik. Mekanik menerima notifikasi terhadap jadwal servis. Mekanik memperbarui status pengerjaan seperti sedang dikerjakan atau selesai. Yang ketiga, mekanik. Admin. Admin memonitoring jadwal keseluruhan dan memastikan ketersediaan mekanik. Admin mengelola laporan dan memberikan analisis terhadap layanan. Contoh implementasinya, proses pemesanan jadwal. Customer Land mengisi formulir pemesanan jadwal, admin Land memverifikasi dan menyetujui jadwal. Mekanik Land menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Proses pembaruan status service. Mekanik Land memperbarui status pekerjaan. Customer Land menerima notifikasi terkait perkembangan pengerjaan. Proses pembuatan laporan. Admin Land mengakses data dari sistem
dan menghasilkan laporan. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan diagram activity, di mana diagram ini aktivitas, di mana yang di sini terdapat user dengan sistem. Misalnya yang hitam ini adalah user, baru sistem akan menampilkan form registrasi dan user memasukkan email dan password, lalu dia menekan tombol registrasi dan sistem akan menampilkan form login, lalu memasukkan kembali email dan password, itulah user, dan lalu kembali lagi dengan sistem yaitu melakukan pengecekan, dan di sini akan main tes apakah email dan password salah atau email dan password sesuai. Kalau misalnya password akan tertulis namanya error, kalau misalnya benar atau sesuai akan masuk dashboard, di mana tampilan di dalam sistem itu. Baru setiap masuk dashboard akan memilih layanan, yaitu user akan memilih layanannya seperti apa, lalu memesan atau check out, lalu kembali lagi dengan sistem, yaitu sistem akan memesankan yang diterima, lalu menampilkan form pembayaran, dan user akan menginput metode pembayaran. Misalnya mau input berapa yang dibuat sistem di sini, lalu akan diinput pembayarannya, lalu user akan langsung ke sistem yaitu pembayaran diterima. Lalu setiap pembayaran diterima, lalu user. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Jadi sequence diagram itu ialah diagram yang menunjukkan sequence atau urutan dari user masuk ke dalam sistem hingga nanti ke halaman utama dan juga pemesanan. Di sini ada user, kemudian ada admin, dan halaman login. Yang pertama itu user akan masuk ke dalam halaman login. Lalu setelah user ini masuk ke halaman login, maka dia akan menerima form login di mana user akan menginput datanya, lalu akan divalidasi berdasarkan username dan password, dan juga dimasukkan ke sistem. Di mana setelah menginput username dan password maka akan masuk ke database. Lalu ketika user akan login kembali, maka sistem akan mencari data yang sudah dimasukkan tadi dari database. Lalu setelah ditemukan, user ini akan memasukkan email dan passwordnya, kemudian loginnya akan berhasil, lalu akan menampilkan halaman utamanya. Kemudian di sini kami juga akan menampilkan diagram sekuensial dari form pembayaran, mana dimulai dari user ini akan memilih pilihan layanan atau menu di pemesanan. Setelah itu layanan dipilih, maka akan diberikan form pemesanan. Di sini user akan menginput data-data yang diperlukan ataupun pemesanan yang dilakukan, lalu ada konfirmasi pemesanan, akan dijalankan oleh sistem. Di saat menampilkan form pembayaran, sistem akan memvalidasi datanya, kemudian memilih pembayaran dan form pembayarannya. Setelah itu pembayaran berhasil, maka akan ada konfirmasi, lalu akan muncul notifikasi setelah pengecekan pesanan. Lalu sistem akan mengirimkan notifikasi detail pengiriman, jadwal, dan juga lainnya. Oke, saya akan di sini menjelaskan tentang pas diagramnya. Di sini memiliki menu register itu email, nama, dan password kami menggunakan voucher, dan juga register kami menggunakan void. Nah, di mode login kami memiliki nama dan password kami menggunakan voucher, dan login kami menggunakan void. Di bagian administrasi kami menggunakan voucher di bagian admin, nama, dan juga void di bagian simpan, edit, dan hapus. Nah, di bagian user kami menggunakan voucher di bagian email, nama, alamat, dan juga di bagian telepon kami menggunakan INT. Simpan, void, dan hapus kami menggunakan menu void. Di bagian pemesanan kami menggunakan voucher di bagian user ID dan juga pemesanan ID. Di bagian tanggal pesanan kami menggunakan date, dan total pembayaran kami menggunakan desimal. Total simpanan voidnya kami tetap masih menggunakan void. Dan di bagian detail pemesanan kami menggunakan voucher di bagian detail ID, pemesanan ID, item, dan juga jumlah dan harga kami menggunakan INT dan desimal. Di bagian batas simpanan edit kami masih sama menggunakan void. Nah, di bagian pembayaran kami menggunakan voucher juga di bagian pemesanan ID, dan tanggal pembayaran kami menggunakan date supaya bisa mengatur tanggal, bulan, dan tahun. Nah, di bagian jumlah kami menggunakan desimal,
Di bagian method kami menggunakan string dan juga statis. Nah, di bagian batas simpan ini masih tetap sama menggunakan void. Di bagian input output kami memiliki di sini beberapa yang harus diisi, itu di bagian nama, email, dan alamat anggota. Nah, di sini juga kami menyediakan dua pilihan, yaitu layanan bengkel atau spare part. Nah, di sini kami juga menambahkan sedikit jenis dan produk jika ingin mencari jenis atau produk tertentu di bagian spare part di bengkel. Nah, kami juga menambahkan jumlah dan juga total biaya yang akan ditotalkan dari barang yang dicari. Di sini kami juga memiliki 4 metode pembayaran. Nah, setelah semua data diisi, kemudian kita dapat mensubmitnya dan masuk ke bagian database-nya. Nah, jika ada database yang salah, kita bisa mengeditnya dan juga menghapus dan mensubmitnya ulang supaya memperbaiki data yang salah tersebut. Nah, di sini kami juga memiliki bagian catatan. Di situ kita bisa mendapatkan sedikit catatan dan kita tinggal mengklik proses. Dalam era digital yang terus berkembang, pengembangan sistem bengkel berbasis online merupakan langkah strategis yang dapat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan pelanggan. Proposal ini telah menjelaskan berbagai aspek penting dari pengembangan sistem, mulai dari analisis, kebutuhan hingga rencana implementasi dan pengolahan. Lebih jauh lagi, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan bengkel, serta memberikan data analitik yang berguna bagi pemilik bengkel untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengolahan usaha mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.